Broker itu harus memiliki SIU P4 ya. Sama halnya dengan profesi lain seperti dokter juga punya lisensi kan, dan juga atau sertifikat kedokterannya supaya bisa praktek. Sama nih, broker properti juga harus memiliki SIU P4 jika ingin terjun sebagai broker. Hai Property People, ketemu lagi bareng gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Nah, di program Kata Ruby ini gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Property People yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti. Buat Property People yang pengen nanya, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan jangan lupa nih, sertakan nama IG kalian. Atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123com. Gua bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account gue @rubyherman karena ada hadiah menarik menanti kalian. Oke, gue bacain pertanyaan yang pertama ya. Hari Triyatmo, jika BI checking tidak memenuhi syarat, apa saran coach untuk solusinya? Apakah ada lembaga keuangan alternatif yang bisa memberikan pinjaman pembelian rumah secara kredit? Oke, thank you so much nih Hari. Nah, memang BI checking ini menjadi salah satu permasalahan khususnya bagi anak-anak muda yang ingin mengajukan kredit. Nah, sebenarnya kita bisa telusuri dulu nih. BI checkingnya ada call berapa? Call 1, 2, 3, 4, atau 5. Kita mesti dicek dulu BI checkingnya, nanti keluar tuh. Apabila ada hal-hal yang mungkin bisa diberesin, biasanya sih callnya antara lupaan iuran kartu kredit, atau juga ada pinjaman yang lupa dibayar, mungkin nilainya kecil gitu. Atau mungkin kadang materai yang ada dalam pembelian tapi lupa dibayar. Nah, itu kita bisa telusurin dan beresin case per case-nya. Tapi kalau menjadi karakter biasanya udah call 5 dan itu utangnya banyak sekali. Nah, itu sulit sekali diberesin. Itu menjadi track record yang jelek buat yang minjem ya. Karena kadang entah itu dipakai temen, entah itu lupa bayar dan lain sebagainya. Nah, solusinya kalau sampai pinjamannya udah banyak dan nggak bisa bayar, harus cari cara bayar yang tanpa menggunakan BI checking. Misalnya ke developer. Ada beberapa developer yang memberikan solusi yaitu cash bertahap. Sampai dengan 10 tahun loh. Jadi itu bisa menjadi solusi bagi yang BI checkingnya jelek karena udah sulit nih, rada sulit ya. Nah, bisa sesuaiin sama budget yang sesuai sama income teman-teman semua property people yang lagi cari properti, pilihlah cara bayar yang cash bertahap. Nah, jadi tinggal pilih nih, apakah mau beresin, BI checkingnya beresin, kalau bisa beresin, beres, clear, bisa ngajuin proses kredit, atau pilihan yang cash bertahap. Semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gue mau minta waktu kalian sebentar untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Rumah 123 buat dapetin informasi terkini seputar properti. So, kita lanjut ke pertanyaan kedua. @Syahlan Bulbul. Saya mau bertanya, apa menjadi seorang independent agent property harus terdaftar di pemerintah hukum atau legal? Nah, oke, gue akan jawab ini. Ini berhubungan dengan legalitas seorang agen. Agen properti, kamu bisa menjadi agen properti atau broker dan juga prinsipal dari kantor agent. Pastinya, properti itu memang menjadi investasi yang menjanjikan untuk waktu yang lama. Baik investasi dalam bentuk tanah, properti, dan lainnya yang sedang populer. Dan kita bisa menjadi seorang brokernya ya. Nah, untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari bisnis properti memang menjanjikan. Bisa dikatakan keuntungan dari jual beli properti termasuk besar. Apalagi kita dapat persentasenya kan. Oleh karena itu banyak orang yang berlomba-lomba jadi agent properti. Nah, tentunya harus ada izinnya. Broker itu harus memiliki SIU P4 ya. Sama halnya dengan profesi lain seperti dokter juga punya lisensi kan, dan juga atau sertifikat kedokterannya supaya bisa praktek. Sama nih, broker properti juga harus memiliki SIU P4 jika ingin terjun sebagai broker. Nah,
seberapa penting sih lisensi ini? Penting banget karena kan berhubungan sama profesional. Properti juga harus memiliki surat izin usaha perantara perdagangan properti ya, tadi SIU P4 sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 51-DAG/PER/7/2017. Nah, itu peraturannya. Masalahnya nih, banyak agen yang bermasalah. Mungkin itu juga karena propertinya akhirnya bikin agent sendiri untuk jual produknya karena banyak yang bodong. Makanya dengan adanya perizinan segala macam kan bisa membuat konsumennya lebih percaya. Nah, semoga bermanfaat ya. Jadi, seorang agent properti itu harus ada izinnya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke pertanyaan ketiga. @Novintaril. Maaf Kak Ruby mau tanya, kalau jual KPR rumah subsidi sebelum 5 tahun lewat notaris apakah sah atau harus ke bank langsung? Oke, @Novi, memang kalau bicara tentang rumah subsidi ada peraturannya. Karena apa sih yang disubsidi? Rumah subsidi itu yang disubsidi adalah bunganya. Bunganya ini flat dari awal sampai akhir pinjaman. Nah, rumah subsidi ini ditujukan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan ada syarat dan ketentuannya. Nah, apakah rumah subsidi bisa dijual setelah 5 tahun? Nah, kita balik lagi nih. Adapun jawabannya telah termaktub dalam peraturan Menteri PUPR nomor 20/PRT/M tahun 2019 tentang kemudahan dan bantuan pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sebagaimana dalam pasal 74 ayat 5, rumah tapak atau satuan rumah susun atau sarusun hanya dapat disewakan atau dialihkan kepemilikannya apabila terjadi kondisi sebagai berikut. Pertama, pewarisan. Kedua, telah dihuni lebih dari 5 tahun khususnya untuk rumah tapak ya. Yang ketiga, telah dihuni lebih dari 20 tahun untuk sarusun ya. Kemudian pindah tempat tinggal akibat peningkatan sosial ekonomi atau untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Jadi berdasarkan jawaban ini, setelah 5 tahun bisa. Tapi siapa yang menjalankannya? Yaitu bank yang menyalurkan kredit tersebut. Jadi saran saya bisa datang ke bank yang menyalurkan kredit untuk rumah subsidi tersebut dan bicarakan. Ini pun setelah 5 tahun. Nah, kalau bicara notaris yang membantu untuk membuat surat-suratnya ya. Jadi koordinasi dulu dengan pihak bank. Semoga bermanfaat. Pastinya tujuan untuk jual lagi untuk mungkin masing-masing punya tujuannya ya. Apakah ingin cari rumah yang lebih besar atau yang lebih dekat dengan kantor. Apapun tujuannya silakan koordinasi dengan bank yang memberikan fasilitas kredit dalam rumah tersebut. Ngomongin hunian, nih pasti banyak yang penasaran sama kemampuannya mencicil rumah. Nah, sekarang kamu bisa langsung cari tahu nih harga properti yang cocok buat kamu di fitur terbarunya Rumah 123 yaitu simulasi gaji KPR. Fitur simulasi gaji KPR bisa ngebantuin untuk ngecek kemampuan mencicil rumah yang sesuai sama penghasilan kamu. Nggak cuma itu, kamu juga bisa langsung dapetin rekomendasi properti yang sesuai sama budget kamu. Cukup hanya satu klik, dapetin langsung. Yuk cobain fitur barunya sekarang di rumah123.com/cari KPR/simulasi gaji KPR ya. Oke Property People, sekali lagi terima kasih banget ya yang sudah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis aja di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah123 ya. Jangan lupa sertakan nama IG kalian, nama akunnya ya, dan mention account Instagram gue juga @rubyherman. Nah, buat kalian yang penasaran sama berita terkini seputar properti, para selebriti atau tokoh papan atas, jangan lupa saksikan Poin Property in News di channel YouTube Rumah123 ya. Nah, dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe YouTube channelnya Rumah123 sekarang juga. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen video ini ke teman-teman kalian atau kerabat kalian yang lagi bingung tentang properti. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby berikutnya. Bye-bye.